Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai sosok pengecut yang menjijikan ketika memberi keputusan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Ini adalah ungkapan kekecewaan yang begitu luar biasa yang datang dari rakyat jelata yang bernama Kristianto Yenoni. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, keputusan abolisi dan amnesti yang datang dari Presiden Prabowo Subianto kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto kini menimbulkan berbagai macam ungkapan kekecewaan yang datang dari masyarakat Indonesia. Seorang pelaku koruptor tetapi mendapat amnesti dan abolisi. Dalam pidatonya saat kampanye dulu, Prabowo Subianto dengan tegas mengatakan bahwa saya akan mengejar pelaku-pelaku koruptor sampai ke Antartika. Ternyata omongan dari Prabowo Subianto itu hanyalah omong kosong yang hari ini Presiden Prabowo Subianto dijuluki sebagai Presiden omon-omon. Ungkapan-ungkapan kekecewaan yang datang dari masyarakat Indonesia hari ini mau menunjukkan kepada kita, mau membuktikan kepada kita bahwa sosok Presiden Prabowo Subianto hari ini adalah pemimpin yang tidak tegas, adalah pemimpin yang tidak berani untuk memberantas kasus-kasus korupsi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini adalah sebuah realita. Ini adalah sebuah fakta. Ini adalah ungkapan kekecewaan yang datang dari masyarakat Indonesia hari ini, yang salah satunya disampaikan oleh seorang Kristianto Yenoni ini. Wahai para penguasa di bangsa ini, wahai para pemimpin di bangsa ini, kenapa hari ini ada begitu banyak persoalan yang begitu kompleks yang terjadi di bangsa ini? Sejarah mungkin akan mencatat bahwa presiden yang paling buruk masih tidak percaya pengibaran bendera One Piece hanya terjadi di tahun 2025 ini, ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Jenderal Prabowo Subianto ini. Sungguh, belum pernah saya saksikan, belum pernah ada cerita bahwa ketika pelaku koruptor mendapat abolisi dan amnesti. Tetapi Prabowo Subianto yang adalah Presiden Republik Indonesia hari ini tampil sebagai pahlawan kesiangan. Beliau mampu membuktikan itu hanya ada di negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa pelaku koruptor bisa mendapat abolisi dan amnesti. Sekali lagi, hanya ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa. Tidak heran bila pada akhirnya hari ini, di bulan Agustus ini, menjelang hari kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, tetapi rasa-rasanya kemerdekaan itu hanya milik dari para penguasa, hanya milik dari para pejabat. Kesejahteraan yang katanya untuk seluruh masyarakat Indonesia, tetapi itu semua hanyalah omong kosong semata. Hari ini yang mendapat kesejahteraan itu, yang mendapat keadilan itu, hanya mereka-mereka yang punya jabatan, hanya mereka-mereka yang kaum elit,
hanya mereka-mereka yang punya harta miliaran rupiah. Itu yang terjadi di bangsa ini hari ini. Kenapa pejabat-pejabat yang ada di bangsa ini selalu mempertontonkan tentang kemunafikan mereka kepada kita rakyat Indonesia? Di saat mereka kampanye, mereka datang ke hadapan rakyat, mengemis mengalahkan pengemis di lampu merah, berjanji bahwa mereka akan pro terhadap rakyat, berjanji bahwa keputusan dan kebijakan yang lahir dari para pemimpin-pemimpin ini akan berpihak kepada rakyat. Tetapi ternyata itu semua hanyalah sandiwara semata. Rakyat yang selalu dikibulin, rakyat yang selalu menjadi korban. Pengambilan keputusan dan kebijakan hanya benar-benar untuk selalu menyusahkan rakyat. Itulah fakta yang terjadi hari ini di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak heran, ungkapan kekecewaan dan mosi tidak percaya yang datang dari rakyat Indonesia hari ini mau membuktikan, mau menunjukkan bahwa ada yang tidak beres, ada yang tidak benar dengan pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hari ini. Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Mari kita mencoba mempelajari pengambilan-pengambilan keputusan, pengambilan-pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Selalu saja rakyat yang menjadi korban. Omong kosong. Mereka mengatakan bahwa semuanya demi kesejahteraan rakyat. Semuanya mengatasnamakan rakyat. Yang sesungguhnya bahwa semuanya demi kesejahteraan para pejabat. Itu yang terjadi hari ini di bangsa ini. Pak Budius, kalau misalkan saya akan mati setelah bicara dengan Pak Budius di sini, saya punya satu permintaan. Ingat saya. Untuk persoalan amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Tom Lembong, saya mau katakan presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, adalah pengecut yang menjijikan. Tidak lebih dari itu. Apa yang kurang bagi seorang Prabowo Subianto? Dia adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang dipersiapkan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Secara mental, luka masa lalunya disembuhkan dengan pangkat sempurna di bahunya. Apa yang kurang buat seorang Jenderal Prabowo Subianto? Itu adalah modal secara mental yang ditinggalkan oleh pendahulunya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Orang katakan Jokowi nggak berbuat apa-apa. Contohnya, pertumbuhan ekonomi di era Bapak Jokowi selalu berkisar 5% ke bawah. Saya katakan syukur alhamdulillah Astungkare. Puji Tuhan. Sempat bertumbuh, Pak. Bahkan 0,1% pun saya katakan syukur alhamdulillah puji Tuhan Astungkare. Kenapa? Dia bangun Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Niaga sampai Pulau Rote, dibangunnya semua. Anda menabung, saya membangun. 1 tahun ke depan, saya punya rumah. Jaminan kesejahteraan saya ada. Anda menabung, 1 tahun kemudian, Anda punya uang. Apakah uang yang Anda pegang menjamin kesejahteraan Anda? Belum tentu. Tergantung bagaimana Anda mengelola uang yang Anda pegang. Jokowi membangun Indonesia dari Sabang Merauke, bahkan pos-pos lintas batas negara. Belum pernahkah orang yang basic militer menjadi presiden? Sudah.
Apakah ada perhatian terhadap pos lintas batas negara yang merupakan wajah negara kita? Harga diri bangsa kita ada di situ. Apakah mereka punya perhatian, kepedulian terhadap pos-pos lintas batas negara itu? Tidak ada. Jadi kalau bicara nasionalisme, bicara tentang hati yang betul-betul cinta NKRI, menjaga harkat martabat Jokowi, tidak ada yang lain. Jadi dia bangun Indonesia, wajar kalau pertumbuhan ekonominya tidak tinggi. Dibandingkan pendahulunya, wajar perekonomiannya lebih tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonominya lagi. Kenapa? Karena dia tidak bangun apa-apa. Dia kasih apa untuk Papua? Dia kasih apa untuk Manado, NTT, Maluku? Yang ditinggalkan mangkrak. Gedung olahraga mangkrak di mana-mana. Itu yang ditinggalkan oleh SBY. Maaf, saya subjektif. Saya siap dengan segala risikonya. Makanya saya katakan tadi, Pak Budius, kalau saya mati setelah berbicara dengan Anda di sini, satu permintaan saya, ingat saya. Hanya itu permintaan saya. Kenapa? Ini dititipkan kepada Jenderal Prabowo Subianto untuk dilanjutkan. Kemudian, kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kalau kita bicara tentang utang negara, kalau kita bicara tentang defisit anggaran, harus kita bandingkan dengan apa? Potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Jokowi sudah tinggalkan potensi besar. Tinggal bagaimana orang yang melanjutkan ini, pemimpin yang melanjutkan ini, bisa mengelolanya dengan sabar, dengan hati, dengan jujur. Ada PT Freeport Indonesia sudah ditinggalkan. Blok Rokan, Blok Mahakam, PT Chevron, dan lain-lain ditinggalkan. Itu adalah potensi. Jadi Jokowi tidak sekedar menghambur-hamburkan uang negara tanpa ada sesuatu yang dikerjakan. Anggaran negara tidak dihambur-hamburkan. Ada buktinya. Dia bangun Indonesia, dia tumbuhkan harapan hidup yang lebih baik untuk generasi penerus bangsa. Tidak hanya di kota-kota metropolitan, tapi juga di pelosok-pelosok negeri. Sekarang di Gresik, Jawa Timur, kita sudah punya pabrik pemurnian logam mulia terbesar di dunia. Diresmikan oleh Jenderal Prabowo Subianto. Itu adalah potensi, Pak. Potensi besar. Jadi Jokowi tidak tinggalkan masalah untuk Jenderal Prabowo Subianto. Dia tinggalkan harta karun untuk Jenderal Prabowo Subianto. Pertanyaannya, Jenderal Prabowo Subianto mau jujur tidak untuk mengelola ini semua dengan bijaksana? Kembali ke situ. Jadi, menurut saya, Presiden Jenderal Prabowo Subianto adalah seorang presiden yang telah dipersiapkan dengan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Belum pernah ada seorang presiden yang dipersiapkan dengan begitu sempurna oleh pendahulunya seperti Jenderal Prabowo Subianto. Dan setelah itu, tadi kita bicara ekonomi, saya bicara ekonomi, berbicara tentang pembangunan, saya berbicara tentang potensi-potensi yang ditinggalkan oleh Bapak Jokowi. Dia tinggalkan RUU perampasan aset koruptor. Bapak Prabowo, ini RUU perampasan aset koruptor. Maaf, saya tidak berhasil karena saya kader partai. Anda bukan kader partai. Tidak ada yang bisa mengendalikan Anda, mengintervensi Anda, ngatur-ngatur Anda. Anda punya hak, Anda punya kuasa penuh untuk mensukseskan ini. Lakukan ini. Dan negara Republik Indonesia segera masuk kepada era kemakmuran dan kesejahteraan. Kurang apa? Kurang apa? Makanya saya katakan, untuk persoalan amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong, Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto adalah pengecut yang menjijikan. Itu dulu saya kira. Ya, silakan minum, Bu. Oke guys, itu adalah ungkapan kekecewaan yang begitu luar biasa yang datang dari Kristianto Yenoni
seorang konten kreator, seorang aktivis yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Ungkapan kekecewaan yang datang dari Bang Kristianto Yenoni sesungguhnya adalah fakta yang terjadi hari ini di bangsa ini. Ketika hari ini kita melihat bangsa kita ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah tidak pro dengan rakyat, disinilah mungkin salah satu rakyat Indonesia yang hari ini sedang bersuara lantang, Kristianto Yenoni namanya, mau mengetuk pintu hati kita masyarakat Indonesia untuk melihat segala kebijakan, segala keputusan, segala gagasan yang lahir dari Bapak Prabowo Subianto yang adalah Presiden Republik Indonesia ini. Selama bangsa ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, sampai saat ini, saya secara pribadi melihat belum ada keberhasilan yang datang dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan program-program kerja yang dia suarakan saat kampanye dulu. Makan bergizi gratis, yang saat kampanye dulu dia berjanji bahwa makan bergizi gratis itu akan diberlakukan mulai dari para lansia, ibu-ibu hamil, anak-anak sekolah, sampai pesantren-pesantren. Tetapi nyatanya hari ini itu semua hanyalah omong kosong yang datang dari Prabowo Subianto. Tidak ada satu yang bisa terrealisasikan dengan baik. Yang ada malah mendatangkan persoalan baru, malah menciptakan polemik baru. Kasus korupsi tumbuh dalam program makan bergizi gratis ini. Utang-utang tumbuh dalam program makan bergizi gratis ini. Sehingga tidak heran bahwa program makan bergizi gratis adalah sebuah program gagal yang datang dari Prabowo Subianto. Sekali lagi, adalah program gagal yang datang dari Prabowo Subianto. Janji manis yang datang dari mulut Prabowo Subianto ini, sampai hari ini, janji manis tentang program makan bergizi gratis itu malah menerang korban. Malah ada begitu banyak siswa yang keracunan makanan. Ini adalah fakta. Dan ini baru satu program. Kita ketahui bersama-sama bahwa ada begitu banyak program yang disuarakan oleh Prabowo Subianto. Tetapi hari ini, apa yang sudah terrealisasi 100%? Apa yang sudah terrealisasi 50%? Zero. Yang kita saksikan hari ini adalah kegaduhan. Yang kita rasakan hari ini, rakyat yang sudah susah, semakin susah hidupnya. Dikala bangsa kita sedang kelaparan, ada begitu banyak pengemis yang hidup di jalanan, Prabowo Subianto malah melahirkan sebuah kebijakan sumbang 10.000 ton beras ke masyarakat Palestina. Katanya demi kemanusiaan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ada begitu banyak rakyat Indonesia hari ini yang sedang kelaparan. Itu sama sekali tidak dipikirkan oleh Prabowo Subianto. Tidak heran bila hari ini rakyat beramai-ramai menyerukan ungkapan kekecewaan yang begitu luar biasa. Padahal Prabowo Subianto belum genap 1 tahun menjadi orang nomor 1 di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi bangsa ini seolah-olah sudah diobrak-abrik. Bangsa ini seolah-olah tidak punya marwah. Bangsa ini seolah-olah tidak punya martabat.
Persoalan lain misalnya, data kita masyarakat Indonesia yang digadaikan ke Amerika. Ini adalah persoalan serius yang akan berdampak besar untuk bangsa kita. Kebijakan-kebijakan blunder, misalnya yang datang dari lembaga PPATK, tentang sertifikat tanah, tentang tanah yang tidak digunakan selama 2 tahun. Dan masih ada begitu banyak persoalan di bangsa ini, yang salah satunya mungkin diserukan oleh Kristianto Yanoni dalam cuplikan video tadi, bahwa baru terjadi di bangsa ini hari ini. Pelaku koruptor mendapatkan abolisi dan amnesti. Tidak heran bila pada akhirnya Jenderal Prabowo Subianto ini dinilai sebagai sosok pemimpin pengecut yang paling menjijikan. Semoga saja dengan adanya mosi tidak percaya, dengan adanya ungkapan kekecewaan, dengan adanya pengibaran bendera One Piece yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia hari ini, yang sudah viral secara mendunia, di mana ada begitu banyak influencer-influencer asing yang sedang menyoroti tentang pengibaran bendera One Piece di bangsa ini, sesungguhnya Prabowo Subianto telah gagal. Sesungguhnya Prabowo Subianto tidak mampu untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya tidak akan tahu apa yang akan terjadi dengan bangsa kita ke depan. Tetapi hari ini sudah tumbuh persoalan-persoalan yang begitu luar biasa. Kebijakan-kebijakan pemerintah sudah secara terang-terangan hanya demi nafsu ambisi politik mereka. Mereka bergandeng tangan bersama-sama, mereka merangkul sesama kaum elit, lalu abaikan kita yang adalah rakyat jelata. Selalu saja dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, rakyat yang selalu menjadi korban. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.